Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, dan diberikan kesehatan yang prima. Teman-teman, akibat daripada peperangan antara Rusia dengan Ukraina setidaknya akan berpengaruh terhadap kebutuhan komoditi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang termasuk di dalamnya adalah kebutuhan komoditi yang sering dipakai oleh kita selaku para pelaku usaha UMKM, yaitu tepung. Dan teman-teman juga pasti dipastikan sangat menyukai makanan yang paling instan, yaitu mie instan. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita melihat data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik lalu diolah kembali oleh website dari katadata.co.id, bahwa Ukraina yang merupakan tandem Rusia yang sedang terjadi peperangan sekarang merupakan negara tujuan import ya, negara tujuan import kedua setelah Australia. Dari data yang disajikan oleh kata.co.id bahwa Ukraina menempati posisi kedua setelah Australia dengan jumlah pasokan gandum sejumlah 24 hingga 25 juta ton untuk tahun 2021. Ini artinya bahwasanya kebutuhan Indonesia masih bergantung kepada Ukraina, teman-teman. Dari jumlah dari jumlah kebutuhan gandum yang ada. Setidaknya kita bisa melihat data berikut ini. Baik teman-teman, bahwa kebutuhan gandum untuk nasional kita sebanyak 10.700.000 sekian. Di antara negara pengimport yang pertama adalah Australia sebanyak 4,4 juta teman-teman. Kemudian negara yang kedua yaitu Ukraina menempati total import sebanyak 2,7 juta ton ya gandum dari Ukraina. Kalau misalkan kita lihat dari persentase, bahwa Ukraina menempati posisi kedua dengan jumlah persentase sebanyak 24-25% dari total kebutuhan. Jadi sebanyak itu kebutuhan gandum kita ya, yang biasa kita jadikan tepung. Dari tepung tersebut kita bisa jadikan roti, mie instan, kemudian goreng-gorengan, termasuk adalah pisang keju. Nah, akan terdampak komoditi ini. Semoga peperangan ini cepat selesai teman-teman. Dan negara-negara lain seperti Kanada dan Amerika juga ada. Namun jumlahnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan Ukraina. Kemudian yang menjadi pertanyaan setelah kita melihat daripada data di atas, apakah sangat berpengaruh terhadap kita khususnya di UMKM ya? Apa tidak? Mungkin teman-teman ada yang berjualan cilok, ada yang berjualan goreng-gorengan, termasuk saya sendiri merupakan pelaku usaha di bidang pisang keju berkah 99. Saya merasakan betul per bulan, tiap bulan, harga tepung ya, harga tepung, kemudian harga tepung beras dan lain sebagainya. Tepung beras enggak ya, tepung selalu mengalami pelonjakan yang cukup signifikan. Jadi kalau misalkan memang peperangan ini terus terjadi dan tidak ada hentinya, tentu saja ini akan berpengaruh terhadap kebutuhan komoditi penjualan kita teman-teman. Nanti lama-kelamaan kita akan bingung kalau misalkan memang per kilo atau per liter daripada tepung yang biasa kita pakai untuk usaha di bidang UMKM atau dagang-dagang kita mengalami pelonjakan yang tinggi. Berapa harga yang akan kita jual kepada konsumen, apalagi kalau misalkan teman-teman berjualnya di desa dengan tingkat pengeluaran masyarakat yang rendah atau misalkan standar seperti itu. Tentu pertimbangannya banyak, apakah margin yang dikurangi. Tentu kalau misalkan kualitas, saya titip kepada teman-teman untuk menjaga kualitas tetap terjaga. Kalaupun misalkan teman-teman terpaksa untuk mengurangi margin, setidaknya bertahan di 1 bulan sampai teman-teman sambil bersengkrama menyampaikan informasi kepada konsumen, kepada para pelanggan teman-teman, bahwa komoditi khususnya tepung mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan sampaikan aja kepada mereka mungkin perlahan harga produk yang teman-teman jual akan mengalami peningkatan seperti itu teman-teman. Sekali lagi teman-teman, peperangan Rusia dan Ukraina tidak bisa kita anggap remeh. Tentu saja
ini akan berimplikasi terhadap tadi ya, sesuai data yang tadi saya lampirkan kepada teman-teman bahwa Ukraina menempati posisi kedua setelah Australia, di mana negara tersebut mengekspor gandumnya ke negara kita untuk dibuat menjadi salah satu komoditas utama untuk dibuat makanan-makanan non primer ya. Kalau primer kita kan beras ya, non primer seperti roti, kemudian goreng-gorengan, kemudian mie instan dan lain sebagainya. Seperti teman-teman, semoga peperangan ini cepat beres dan Rusia dan Ukraina cepat berdamai, bukan hanya saja di sana, tapi di seluruh dunia tidak terjadi peperangan. Terima kasih teman-teman, semoga ini menjadi informasi singkat kepada teman-teman bahwa peperangan ini tidak boleh terjadi, khususnya juga di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.